terekam yang akan bagikan nanti di channel YouTube Kelas Muslim Official sehingga Bapak Ibu bisa menyaksikannya kembali atau juga bisa mengirimkannya kepada keluarga kerabat yang belum sempat hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji, keagungan, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu, Alhamdulillah di kesempatan pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian umum bersama dengan kelas Muslim. Gimana kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Coba yang bisa dinyalakan mikrofonnya, boleh silahkan dinyalakan mikrofonnya dan jawab sapaan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, di kesempatan pada pagi hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang sepertinya jarang dibahas ya di kajian-kajian, tentunya khususnya kajian-kajian tentang materi-materi tentang Islam, begitu ya. Biasanya tema-tema seperti ini banyak dibahasnya secara umum, bahkan oleh para pakar, baik itu pakar ekonomi, pakar sosial, dan sebagainya. Dan menariknya, Bapak dan Ibu, ya berbicara tentang krisis, ini sepertinya bukan lagi menjadi sebuah isu, tapi ini sudah menjadi sebuah apa ya prediksi dari hasil kajian-kajian para para ahli. Nah, sehingga berbicara tentang menghadapi masa-masa krisis, ya katanya akan terjadi lagi di tahun 2030 pada puncaknya, di mana krisis global itu akan terjadi secara menyeluruh dan melibatkan berbagai macam aspek. Nah, kalau bicara tentang krisis, tentu bukan sesuatu hal yang baru lagi bagi kita ya Bapak Ibu. Bagaimana dulu kita pernah menghadapi krisis ekonomi, lalu juga krisis di masa ketika pandemi COVID, dan itu tentunya begitu menjadi tantangan yang besar bagi kita dalam melewatinya. Dan ternyata dengar-dengar dan prediksinya itu akan terjadi lagi ya di tahun 2030. Dan kami sudah mulai merasakan banyak kepanikan, kekhawatiran ya yang dirasakan khususnya di masyarakat Indonesia, khususnya juga para muslimin di Indonesia. Dan bicara tentang krisis juga, tentunya kita harus belajar, harus mempersiapkan diri ya Bapak dan Ibu dengan adanya media sosial seperti sekarang yang kita bisa akses informasi dari manapun. Tentu banyak para ahli, para pakar yang telah membicarakan tentang hal ini dan telah memberikan strategi apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapinya. Sehingga nggak kaget-kaget banget begitu ya. Namun sebagai seorang muslim, tentunya kita punya role model yang terbaik yang juga bisa kita teladani, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ngomongin tentang krisis, ya Nabi Muhammad termasuk contoh yang telah Allah tunjukkan kepada kita bagaimana baginda mengalami krisis-krisis yang dahsyat dalam hidupnya. Mulai dari tekanan ekonomi, terus kemudian ditolak dakwahnya, kemudian menghadapi masa-masa sulit ketika ditinggalkan orang-orang tercinta, diasingkan, dan sebagainya. Dan tentu ini menjadi pelajaran yang berharga harusnya bagi kita, sehingga dengan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga bagian dari kita mempersiapkan mental kita dalam menghadapi kondisi krisis ataupun kondisi-kondisi yang
tak terduga yang tidak kita inginkan datang dalam kehidupan kita. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu yang kita akan bahas. Terkesan sepertinya materinya berat, tapi insya Allah kita akan sampaikan dengan cara yang ringan dan mudah dipahami, dan sekaligus aplikatif untuk bisa kita praktekkan. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita mulai saja langsung pembahasan kita bersiap menghadapi krisis 2030, belajar dari Rasulullah dalam menghadapinya. Bersama dengan guru kita Ustadz Nusyirwan. Kepada Ustadz dipersilahkan. Terima kasih Pak Kemas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah yang telah membangunkan kita setelah Allah matikan kita tadi malam. Alhamdulillah Allah berikan kembali kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah, mempersiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengannya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan pada kita taufik agar kita mampu beramal soleh di sepanjang hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat dan salam bersambung untuk keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu semua rahmati Allah, apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Sudah siap Bapak Ibu menghadapi krisis? Insya Insya Allah Allah. ya. Baik Bapak Ibu semua rahmati Allah, pagi ini ya sesuai dengan judul yang diberikan kepada saya, yaitu bersiap menghadapi krisis 2030. Ya, kita belajar bagaimana menghadapi krisis dari contoh suri tauladan kita ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Bapak Ibu semua rahmati Allah, terkait dengan krisis 2030 sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Coach Kemas, bahwa tentunya banyak ya, sudah banyak orang yang berbicara, para pakar berbicara bagaimana menyiapkan krisis 2030. Namun jangan sampai kemudian ya kita melupakan atau melewatkan belajar dari suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada pagi hari ini kita memfokuskan bagaimana kita menghadapi krisis 2030 ya dengan belajar mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan krisis dalam hidupnya. Kita mulai, Bapak Ibu ya. Ya, sebelum kita mulai, ya kita cek dulu. Suara saya bisa didengarkan jelas, Bapak Ibu? Kedengaran Ustaz. Dengaran ya. Jelas Ustaz. Kemudian slide-nya bisa dilihat dengan baik? Bisa. Jelas. Jelas ya? Ya. Baik ya. Bisa. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersiap menghadapi krisis 2030. Belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi krisis. Bapak Ibu semua rahmati Allah, ya Allah Subhanahu Wa Taala sudah berikan pada kita sebuah informasi bahwa tidak ada satupun manusia yang hidup kecuali dia akan mendapatkan krisis, ya, mendapatkan ujian berat dalam kehidupannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kami akan berikan kepada engkau ujian. Ya, pasti kami akan timpakan kepada engkau sebuah krisis dalam hidupmu. Ya, yang bentuknya bermacam-macam. Ya, dari sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, ya kehilangan jiwa atau jiwa yang sakit, kena penyakit, dan buah-buahan ya gagal panen, bangkrut dan lain sebagainya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat itu memberikan kabar gembira bahwa ujian yang diberikan itu seharusnya bisa menjadi ladang pahala. Ya Allah jelaskan pada kita wabasyiris sabirin dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya ketika manusia diberikan ujian, cobaan, krisis, itu manusia akan bermacam-macam responnya. Nah, adapun respon yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang diberikan krisis dalam hidupnya, mendapatkan krisis, mendapatkan ujian, maka dia bersabar. Maka orang yang seperti ini Allah puji, ya, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, sehingga Pak Ibu semua yang dirahmati Allah, kita tidak mungkin bisa menghindar ya, menghindar dari ujian kehidupan. Kita tidak akan mungkin bisa sepenuhnya menghindar dari krisis yang terjadi dalam hidup kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menghadapi krisis itu ya dengan sebaik mungkin sehingga Allah ridho dan Allah berikan jalan keluar. Nah, ya Pak Ibu semua rahmati Allah, ini ibarat kapal. Ya, tidak ada kapal yang tidak menghadapi ombak. Dan kita tidak bisa menguasai lautan, Bapak Ibu. Benar nggak, Pak Ibu? Kita bisa nggak menguasai lautan? Kita bisa nggak mengendalikan ombak, Bapak Ibu? Bisa Susah. nggak? Bisa nggak kita mengendalikan lautan, mengendalikan ombak? Bisa nggak, Bapak Ibu? Nggak bisa kalau sendiri. Ya, tidak bisa, ya. Tapi kita bisa belajar bagaimana mengarungi lautan. Ya, kita bisa belajar bagaimana mengatasi ombak yang besar. Tapi kita tidak bisa apa? Mengendalikan lautan. Mbak, Nah, demikian Bapak Ibu semua. Kita tidak bisa sepenuhnya menghindari krisis, tidak bisa mengendalikan harga barang, tidak bisa mengendalikan berapa apa eh, berapa harga-harga yang naik sekarang. Tidak bisa kita, tapi kita bisa belajar bagaimana mengatasinya dengan baik ya sehingga Allah ridho pada kita. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi ini. Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah, jika seseorang itu tidak memiliki keterampilan dalam menghadapi ya krisis atau ya dia tidak punya respon yang baik ketika krisis datang, tidak siap, maka kita bisa melihat Bapak Ibu ya, ini angka yang luar biasa. Berapa kasus bunuh diri terjadi di Indonesia Bapak Ibu di sepanjang tahun? 6.544. Iya, 6.544. Ini angka sedikit atau banyak Bapak Ibu? Banyak sekali. Iya, sangat banyak ya. Nah, ini adalah angka yang sangat banyak. Nah, ini dilaporkan sebanyak 454 kasus percobaan bunuh diri. Dilaporkan di 22 provinsi di Indonesia sepanjang tahun 2021. Ini percobaan ya. Percobaan bunuh diri. Biasanya percobaan gagal ya, Bu ya. Yang berhasil berapa, Ibu? Yang udah berhasil bunuh dirinya? 6.500. 544. Nah, ya. Nah, ini adalah sebuah kekhawatiran. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik, maka krisis itu akan dihadapi dengan ya sangat sangat buruk. Nah, kemudian kita lihat juga informasi dari WHO bahwa lebih dari setengah total kasus bunuh diri terjadi pada usia di bawah 45 tahun. Bunuh diri adalah penyebab kematian keempat pada usia 15 sampai 29 tahun dan juga penyebab kematian ketiga pada perempuan usia 15 dan 19 tahun. Bapak Ibu ngebayang nggak ketika usia 15 dan 29 Bapak Ibu? Terbayang apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang usianya sudah di atas 40, 50, 60.
Bapak Ibu bisa terbayang apa yang terjadi pada orang-orang di usia 15 dan 29, Bapak Ibu? Labil emosinya. Ya, emosinya labil ya. Dan buat mereka yang baru menikah misalnya, baru menikah di usia 25 tahun ya dan kurang lebih segitu, 25, 26. Apa yang terjadi di 5 tahun pertama biasanya Bapak Ibu? Kondisi Saling rumah tangganya saling ya. Cekcok kan? menyesuaikan. Ya percekcokan ya, masalah ekonomi, masalah ya, masalah komunikasi dan seterusnya. Nah, ini semuanya bisa menjadi ya berujung pada bunuh diri. Nah, ini semuanya krisis Pak Ibu ya, semuanya krisis ya. Qadarullah kita bisa melihat bagaimana ya para ibu ya, salah satunya adalah para ibu yang bersama anak-anak ya sehari-hari di rumah. Kita bisa mendapatkan kabar bagaimana seorang ibu yang tidak yakin dengan masa depan, galau dengan masa depan. Ada nggak Bapak Ibu? Ibu yang sayang dengan anaknya, tapi dia takut melihat masa depan. Ada nggak yang Ada, ada, apa? ada. Ada Meracuni ya, Bapak Ibu ya? pernah terjadi Iya, dia racuni dirinya dan anak-anak anak-anaknya. Karena apa? Karena tadi takut menghadapi kehidupan. ya kehidupan. Ya kehidupan ini berat sekali ya. Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah, kita lihat ya banyak sekali kasus juga begitu juga kasus Indonesia darurat perceraian ya. Bapak Ibu semua rahmati Allah, ini angka-angka yang sebenarnya ini adalah dampak dari ketidaksiapan menghadapi krisis. Akhirnya apa Bapak Ibu? Orang-orang yang tidak siap hidupnya gimana? Bunuh diri. Bunuh diri. Ya Sengsara, hidupnya bunuh diri ya. Sebelum bunuh diri biasanya gimana hidupnya? cemas, Iya hidupnya halut, kacau ya. Benar nggak Bapak Ibu? Hidupnya Iya, tuh kacau ya seperti benang kusut gimana mengurai masalah ya menguraikannya. Bapak Ibu semua Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan krisis? Yang dimaksud dengan krisis biar kita punya pemahaman yang sama. Kita ambilkan sebuah definisi yang sederhana ya, bahwa krisis adalah situasi genting Situasi genting atau atau situasi ya, berbahaya yang tiba-tiba muncul mengancam kestabilan dan dan menuntut menuntut tindakan tindakan cepat untuk mencegah untuk dampak yang lebih buruk. Nah, jadi ya situasi yang berbahaya. Yang berbahaya itu yang bisa apa? Yang bisa merenggut nyawa, ya yang bisa berbahaya buat keselamatan atau berbahaya buat keadaan keadaan kita. Contohnya apa? Ya seorang yang PHK. Nah, itu genting nggak? Bahaya nggak, Pak Ibu? bahaya Bahaya kan karena dia akan berpikir bagaimana harus menafkahi hidup. keluarganya. Keluarganya mau makan apa? Anak-anaknya mau sekolah pakai apa? Anak-anaknya mau makan apa? Itu adalah situasi yang genting. Ya kita bisa melihat bahwa orang-orang yang tidak siap seperti ini ada nggak yang kena stroke apa Ibu? Ada Ada. Ya saya pernah mendengar ya. Nauzubillah min dzalik, seorang laki-laki di PHK. Nah, nah, yang tidak siap siapa Bapak Ibu? Ya, yang tidak siap istrinya. Akhirnya istrinya kena ya entah kena stroke entah kemudian tidak siap kemudian ya Allah panggil. Nah, ini yang banyak terjadi seperti ini. Ini adalah krisis ya Pak Ibu semua rahmati Allah. Demikian juga Bapak Ibu yang rahmati Allah, krisis bisa terjadi global dan krisis bisa juga terjadi dalam rumah tangga dan juga bisa terjadi dalam diri 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 kita kita. ya krisis kepercayaan diri. Ada nggak orang yang nggak pede Pak Ibu? Nggak pede ya. Susah untuk bisa menghilangkan trauma. Ada nggak Bapak Ibu? Nah, itu adalah krisis ya, krisis. Jadi krisis bisa terjadi secara global, bisa juga terjadi di rumah tangga, ya, di masyarakat atau di diri Sendiri. sendiri, ya. Nah, kita ambilkan sebuah contoh krisis yang terjadi di rumah tangga, ya. Krisis ya yang terjadi di rumah tangga itu membuat hubungan suami istri goyah, ya, hubungannya jadi menegang atau Tengkar. diuji. Ya, para pakar keluarga sering menyebutnya dengan krisis rumah tangga atau marriage krisis. Nah, contohnya krisis komunikasi yang paling sering. Tandanya apa? Salah paham berulang. Sering tersinggung. Bicara hanya
seperlunya dan tidak saling mendengar. Ini adalah contoh krisis komunikasi di rumah tangga. Belum lagi krisis ekonomi ya, seperti pendapatan turun, beban Iya. biaya keluarga meningkat, kemudian utang dan perubahan pekerjaan misalnya ya ditempatkan di tempat yang jauh. Nah, ini adalah krisis ekonomi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk krisis yang terjadi di keluarga. Salah satunya lagi yang sekarang banyak terjadi yaitu krisis spiritualitas di keluarga. Yaitu terjadi ketika suami istri itu jauh dari Allah. Kemudian jarang ibadah. Suami sibuk main apa Ibu? Jadi Ya, main judi ya. Kalau nggak main judi main HP. HP Ada nggak suami yang sibuk main game apa Ibu? nggak ada. Ada. Ada ya. Yang repot itu suaminya sibuk dengan HP, istrinya sibuk dengan HP. Jadi anaknya terlantar. Nah, ini Terbengkalai. adalah bentuk-bentuk krisis ya, yang kalau tidak diantisipasi maka ini berdampak besar. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah krisis yang secara global yaitu krisis 2030. Akankah Oh, 2030 akan menjadi tahun mengerikan? Di mana prediksi para ahli bahwa krisis 2030 itu merujuk pada potensi multi krisis yang bersifat global yang akan memuncak pada periode 2027-2035. Meliputi apa? Krisis ekonomi, ya, inflasi tinggi, perlambatan ekonomi, hutang negara, Nah, dan individu membengkak, yaitu krisis ekonomi. Kemudian krisis pangan, gangguan rantai pasok pangan, cuaca ekstrim, ya, sehingga gagal banyak yang gagal 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 panen. panen dan seterusnya, ya. Kemudian krisis energi, ketergantungan pada energi impor, ketidakstabilan geopolitik mempengaruhi suplainya. Ini apa-apa yang terjadi di luar negeri berpengaruh pada negara kita. Apa yang terjadi pada negara kita berpengaruh kepada diri diri dan keluarga kita. Ya. Kemudian krisis moral, adanya kekeringan hati, meningkatnya stres depresi, hancurnya pondasi keluarga dan nilai. Kemudian gaya hidup hedon, ya, foya-foya itu meningkat. Kemudian krisis kesehatan, penyakit-penyakit metabolik ya, diabetes, jantung, hipertensi dan apa? Stroke ya, ini banyak nggak Bapak Ibu sekarang penyakit-penyakit Banyak, seperti ini. Bayangin banyak ya, sekali. Iya. bayangin kondisi-kondisi seperti tadi ya, itu membuat orang menjadi ya, Naik. darahnya naik, hipertensi ya, memicu kemudian stroke. Nah, ini ya Bapak Ibu semua rahmati Allah, ini adalah krisis global 2030 yang diprediksi oleh para ahli. Nah, tentunya semua orang akan merespon berbeda ya. Setiap orang akan merespon berbeda-beda. Ada yang meresponnya dengan optimis, ada yang dengan pesimis. Tapi kebanyakan apa Pak Ibu? Cemas, takut dan khawatir. Khawatir. Ya, khawatir, cemas. Nanti gimana ya masa depan anak-anak saya? Ada nggak Bapak Ibu seperti itu? Nanti gimana ya Iya, untuk bayar cicilan rumah? Nanti gimana ya? Dan seterusnya. Ada nggak Bapak Ibu orang-orang yang bekerja yang gajinya cukup hanya untuk 10 hari pertama Pak Ibu? ada Ada. Ya, jadi dia 20 hari kemudian harus apa? utang sini sana. Iya, utang sana, utang sini ya. Gali lubang, tutup lubang. Nah, bayangkan itu belum terjadi krisis 2030. 30. Apalagi ya terjadi krisis seperti itu. Maka Bapak Ibu semua rahmati Allah, kita perlu ingat ya bahwa seberat-beratnya ujian yang kita hadapi tidak lebih berat dari ujian para nabi ya. Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna asyaddan nasi ibtilaan al anbiya. Sungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ya, jadi Nabi Muhammad ya itu adalah orang yang ujiannya paling berat. Paling berat. Ya, seberat-beratnya kita tidak akan lebih berat daripada ujian Nabi Nabi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah jadikan beliau tidak hanya sebagai contoh dalam kita beribadah,
tapi juga Allah jadikan beliau contoh dalam bagaimana kita menjalani kehidupan. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh ya, suri teladan yang baik, contoh yang baik, role model yang baik. Ya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, ya ingat ya, bahwa contoh yang baik itu bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan di hari kiamat. Allah. Ya, dan dia banyak menyebut Allah ya, balasan dari Allah di hari kiamat. Jadi orang-orang yang ya mampu mencontoh Rasulullah adalah mereka yang ya, mereka yang mengharap rahmat Allah dan mengharap balasan dari Allah di mana? Di hari kiamat. Orang-orang yang tidak punya pikiran bagaimana ya mereka mengharapkan rahmat Allah, mereka tidak punya motivasi mendapatkan balasan di yaumil akhir, maka mereka ya cenderung tidak akan mencontoh Rasulullah Nah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita Bapak Ibu ya, kalau kita itu punya sebuah motivasi, saya ingin Allah ridho, saya ingin dimasukkan surga, saya ingin mendapatkan balasan nanti di akhirat. Maka siapa yang kita contoh Bapak Ibu? Nabi Rasulullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad ya ini Hmm. ya paling baik menjadi contoh bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan balasan di hari akhir. Adapun orang-orang yang tidak mengharap rahmat Allah dan tidak termotivasi dengan balasan di yaumil akhir, maka mereka tidak akan mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, tadi kita sudah sampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling berat ujian kehidupannya. Berarti Nabi Muhammad adalah orang yang paling berat menghadapi krisis ya di dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sejarah. Dan sejarah itu kaidahnya apa Bapak Ibu? At-tarikhu yu'idu nafsahu. Bahwa sejarah itu mengulangi dirinya. Ya, artinya apa? Ya, sejarah pola-pola yang terjadi di masa lalu itu akan berulang kembali. Ya, yang berbeda apa Bapak Ibu? Yang berbeda adalah siapa yang ya menjalaninya dan waktunya dan juga tempatnya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi pola-pola sejarah itu akan berulang kembali. Hanya yang berbeda adalah pemainnya. Yang berbeda adalah waktunya dan apa? Tempatnya. Namun sejarahnya, pola-polanya akan berulang terus. Nah, maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, yang kita perlu ya sempatkan pelajari, yang perlu kita berikan perhatian adalah bagaimana kita mempelajari pola-pola sejarah tersebut ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi krisis dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, lihatlah ya, saya akan sampaikan bagaimana krisis-krisis besar. Ini banyak sekali krisis ya, ujian-ujian pada Rasulullah, namun di sini kita ambil saja yang berat-berat ya, yang lain juga berat, tapi ini yang paling-paling berat. Yang pertama adalah krisis boikot Quraisy tahun 7 sampai 10 kenabian. Umat Islam Rasulullah ya diblokade. Bani Hashim diblokade total selama 3 tahun. Ya, tidak boleh tidak boleh diberikan makanan, ya tidak boleh jual beli dengan mereka, tidak boleh menikah dengan mereka, tidak boleh dibantu makanan, ya tidak boleh transaksi dengan mereka. Ya, nah bayangkan Bapak Ibu, ini kira-kira krisis nggak Bapak Ibu? Krisis. Ya, dan itu terjadi selama tiga tahun, ya luar biasa sekali ya. 3 tahun mereka harus merasakan kelaparan, diisolasi dan ya tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar. Kemudian yang kedua, krisis tahun kesedihan. Nah, setelah masa boikot, maka masa boikot berakhir setelah 3 tahun. Nah, ketika selesai boikot, maka muncullah dampak. Ya, dampaknya kelihatan. Entah mungkin karena kekurangan makanan, entah ya berdampak pada kesehatan, maka meninggallah
dua orang yang sangat berjasa pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Abu Talib, dan kemudian sekitar 2 bulan kemudian siapa meninggal? Khadijah, Khadijah, istri ya, Nabi. Khadijah istri Nabi. Nah, jadi di tahun yang sama 2 orang meninggal. Abu Talib itu yang biasanya dia menjadi ya benteng, ya dia melindungi sehingga Nabi Muhammad itu aman. Ya, orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menyakiti Nabi Muhammad karena apa? Karena ada yang melindungi. Nah, sekarang yang melindungi itu sudah tidak ada. Kemudian ketika Nabi Muhammad galau gelisah, ada yang menenangkan. Nah, sekarang yang menenangkan itu juga tidak ada. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, ini adalah krisis terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pergi ke Taif untuk berdakwah karena di Mekah beliau dimusuhi. Bukannya diterima, tapi justru apa? Justru beliau diusir. Dilempar, Ya, dan tidak hanya diusir, juga beliau dilempar dilempar batu batu. sampai berdarah. Nah, ya jadi Bapak Ibu semua rahmati Allah, ini adalah contoh bagaimana krisis besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah beliau diancam, ya, diancam dibunuh sehingga beliau harus pindah, harus hijrah ke Madinah. Nah, kemudian krisis perang-perang besar, perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud, perang Khandaq. Kemudian terjadi krisis kemunafikan. Ada berita, ya, berita gosip, fitnah keji terhadap istri Nabi, bahwa beliau difitnah berzina. Ini juga krisis. Kemudian krisis diplomasi. Beliau Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat-surat dakwah ke raja-raja di dunia, tapi ditolak, dihina, bahkan suratnya disobek. Ya. Kemudian ada juga krisis Hunain, di mana kaum muslimin sempat hampir kalah karena merasa bangga dengan jumlahnya yang besar. Nah, alhamdulillah kemudian Allah menangkan. Kemudian juga krisis dalam rumah tangga. Ya, ini sekitar 9 Hijriah. Jadi beliau Nabi Muhammad SAW yaitu sempat ya meninggalkan istri-istrinya selama 1 bulan, ya, 1 bulan karena ada masalah. Nah, ini Bapak Ibu semua rahmati Allah ya. Ini adalah krisis-krisis yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum kita bicara krisis yang lain ya, sangat banyak, bahwa beliau memiliki putra, anak laki-laki. Namun anak laki-laki beliau meninggal ketika usia masih kecil, ya, masih kecil. Nah, ini juga berat ya, ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kita ceritai bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari semua anaknya, ya, Nabi Muhammad ditinggal mati lebih dulu oleh semua anaknya, kecuali satu siapa? Kecuali satu yang meninggalnya setelah Rasulullah, siapa? Fatimah, ya, Fatimah radhiyallahu anha itu meninggalnya setelah Rasulullah. 6 bulan setelah Nabi Muhammad meninggal, anaknya Fatimah meninggal. Tapi anak yang lain meninggal sebelum Rasul meninggal. Ngebayang nggak Bapak Ibu? Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Berat kan? Nah, ya. Nah, ini Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, ini semuanya dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bicara apa krisis terberat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat grafiknya, beliau diboikot selama 3 tahun, ya, tidak boleh diberikan makanan, tidak boleh berinteraksi, tidak boleh jual beli, dan ya diisolasi selama 3 tahun. Jadi kekurangan segala macam ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu dampak dari boikot, Abu Talib wafat. 2 bulan setelahnya Khadijah wafat. Kemudian karena beliau dimusuhi di Mekah, maka beliau mencoba untuk ya mengambil kesempatan di kota lain yaitu Taif. Tapi bukannya diterima, tapi diusir dan dilempari. Dan karena sudah keluar dari Taif, maka beliau saat itu juga tidak bisa kembali lagi ke Mekah. Ya, nah, ceritanya agak panjang. Tapi seperti itu ya. Ceritanya agak panjang bagaimana beliau bisa kembali ke Mekah, tapi ketika diusir dari Taif, beliau tidak bisa masuk ke Mekah terlebih dahulu. Jadi, ya kenapa? Karena orang-orang Mekah mengusir juga. Jadi beliau Nabi Muhammad diusir dari Mekah, kemudian diusir juga dari Taif.
Ngebayang nggak Bapak Ibu kondisi seperti itu? Bapak Ibu semua ngebayang? Kira-kira mau kemana Bapak Ibu? Ya, mau Sedih. kemana? Nah, itu luar biasa ya, itu krisis terberat. Mau makan-makan apa, mau tinggal nggak ada rumah kan? Nah, mau berlindung kepada siapa? Nah, ini adalah krisis terberat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Bapak Ibu semua rahmati Allah, karena keterbatasan waktu, ya, Insya Allah kita akan adakan sebuah pelatihan yang lebih panjang ya untuk kita bisa membahas bagaimana krisis-krisis Rasulullah bisa dihadapi dengan baik. Tapi di sini kita sampaikan saja prinsip-prinsip menghadapi krisis. Ya, kita ambilkan sebuah ayat. Ya, ayat ini menunjukkan pada kita bahwa inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita yang penuh dengan ujian, dengan cobaan, dengan krisis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah." Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ya dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Ya, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allahu ghafur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat urutannya Pak Ibu. Ya, pertama beriman, ya, beriman. Ya, kemudian berhijrah. Kemudian berjihad. Nah, ya, ini tiga urutan yang tidak bisa dibolak-balik, ya. Ini urutannya harus seperti itu. Pertama beriman, kemudian berhijrah, kemudian berjihad. Nah, orang yang punya eh, karakter seperti ini, ya, dia beriman, dia berhijrah, kemudian dia berjuang, maka orang seperti inilah orang yang dia mengharapkan rahmat Allah. Artinya apa? Orang-orang yang pantas ber eh, yang pantas mengharapkan untuk Allah turunkan rahmat adalah orang yang punya tiga ini. Dia beriman, dia berhijrah, dan dia berjuang. Maka orang-orang yang seperti ini, dia orang yang pantas untuk diberikan rahmat oleh Allah. Ya, rahmat itu bisa bantuan, bisa pertolongan, bisa jalan keluar. Tapi harus tadi tiga, iman, hijrah, dan jihad. Nah, ini adalah ya kalau kita sederhanakan, bagaimanapun beratnya kesulitan, ya, bagaimanapun beratnya krisis yang akan terjadi di 2007, 2008, 2009, 2030 selama Bapak Ibu semua memiliki tiga poin ini, ada iman sebagai pondasi, ada hijrah ya sebagai perubahan terhadap respon dari ketidakpastian. Kemudian ada tindakan, perjuangan ya untuk melakukan yang terbaik. Maka insya Allah apapun krisis di depan Bapak Ibu, insya Allah bisa terlewati. Ya, kita contoh ya, kita ambil beberapa contoh Bapak Ibu semua rahmati Allah. Bagaimana krisis tahun kesedihan, ya, bagaimana Abu Thalib wafat, kemudian Khadijah wafat, ini susah untuk dilewati. Nah, bagaimana beliau melewatinya? Pertama dengan iman. Beliau beriman ya dengan takdir bahwa ini sudah Allah takdirkan ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kata Allah, kamu membenci sesuatu, tapi itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi itu buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Nah, kalau Ibu semua rahmati Allah, kalau orang beriman dengan takdir, maka jiwanya tenang. Kemudian, setelah jiwanya tenang, dia bisa apa? Hijrah. Apalagi yang harus dilakukan ya? Di Mekah semua ya, di Mekah sudah ditolak. Maka apalagi? Oh, kita coba peluang baru. Hijrah pindah fokus ke Taif. Ternyata di Taif juga ditolak. Apalagi ya berjuang. Terus berdakwah meski sendirian. Nah, inilah ya bagaimana iman, hijrah, jihad itu mau mewarnai perjalanan Rasulullah ketika menghadapi krisis. Kemudian contoh lagi juga hijrah ke Madinah. Ya, hijrah ke Madinah. Rasulullah sudah tidak bisa lagi berdakwah dengan aman di Mekah.
dan sudah dibunuh, ya, sudah diancam untuk dibunuh. Maka kemudian beliau harus segera untuk berpindah. Maka Allah perintahkan untuk berhijrah. Nah, ya, karena di situ ada pertolongan. Maka beliau yakin bahwa nanti ketika dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah pasti akan ditolong. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah? Rasulullah dikejar nggak, Pak Ibu? Apa yang terjadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Beliau bersembunyi di mana? Di gua? Di gua apa? Di gua Sur, ya. Kemudian ketika itu ada orang Quraisy yang akan mengejar beliau dan sudah berada di mana, Pak Ibu? Di mulut gua. Apa yang terjadi, Pak Ibu? Apa yang terjadi kalau kita belajar sejarah? Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam gua, ya, sedangkan kaum kafir Quraisy yang mengejar itu sudah berada di depan gua. Apa yang terjadi, Pak Ibu? Singkat nggak? Ada yang bisa Bentuk bantu? sarang laba-laba. Iya, Burung ya yang membuat Allah sarang di turunkan depan. pertolongan. Ya Allah turunkan pertolongan, ada sarang Sarang laba-laba. laba. Sehingga orang berpikir, kalau sarang laba-laba ini tidak rusak, maka mestinya tidak ada yang Masuk. masuk. Maka kembali lagi. Nah, ini adalah percaya dengan pertolongan Allah. Nah, ini iman ya, Pak Ibu ya. Karena kalau tidak beriman, nanti gimana ya? Nanti kalau misalnya di tengah jalan, ya kemudian bisa dikejar, dibunuh. Nah, tapi Rasulullah punya iman. Ya, Rasulullah percaya bahwa Allah akan tolong. Kemudian beliau hijrah, berpindah total dari Mekah ke Madinah. Kemudian beliau berjihad. Akhirnya apa? Dalam bentuk apa? Membangun peradaban baru di Madinah. Nah, ini adalah pola ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah pola bagaimana kita menghadapi krisis apapun. Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah, karena keterbatasan waktu Bapak Ibu ya. Karena keterbatasan waktu, tentunya kita tidak bisa sampaikan secara detail. Namun di sini memang yang perlu kita pahami adalah pertama adalah pola. Pola yang harus kita miliki ketika kita menghadapi krisis. Apa yang paling ditakuti dari krisis 2030, Bapak Ibu? Bismillah. Apa yang paling ditakuti, Bapak Ibu? Dari krisis 2030. Kira-kira. Karena orang takut nanti akan datang krisis 2030. Sekarang apa yang paling ditakuti, Bapak Ibu? Perang global, Ya, krisis yang terjadi dengan Bapak Ibu apa? Yang terjadi. Itu kan kejadiannya. krisis, Sekarang yang terjadi apa? krisis, krisis spiritual, Krisis krisis spiritual. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Misalnya jadi mati, jadi kelaparan, jadi apa? Apa yang paling ditakuti? Kalau perang dan segala macam itu kan peristiwanya. Sekarang apa yang paling ditakuti yang terjadi pada ibu dan keluarga? Atau pada murtad atau bapak dan kafir, keluarga? Ustaz? Kenapa? Kafir, Kafir. Oh, jadi kafir ya. Jadi kafir. Ada nggak yang takut nanti tidak bisa makan? Ya, Takut, kelaparan. takut tidak bisa beli rumah? Takut tidak bisa menafkahi keluarga? Ada, Bapak Ibu? Takut masa depan anak-anak. Takut masa depan anak-anak ya, betul ya. Jadi ini ya, beberapa kalau kita lihat ya, kita lihat bagaimana respon masyarakat. Pertama, ya takut harga sembako naik, ya kemiskinan melonjak. Orang takut apa, Takut miskin. Ya nggak Bapak Ibu? Ya, orang takut miskin. Kemudian ya banyak kejahatan terjadi karena harga naik. Akhirnya orang mencuri. Kemudian karena resesi global dan perkembangan AI, itu banyak orang yang kena PHK atau kehilangan Ya, penghasilan. Ya, akhirnya orang apa? Stres. Hutang rumah menjadi meningkat. Tidak bisa beli kebutuhan harian. Tidak bisa bayar uang sekolah anak-anak. Ya, usaha kecil banyak tumbang. Nah, ini adalah ketakutan-ketakutan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketakutan energi apa? Listrik sering listrik sering mati. Ya, listrik sering mati. Nah, ini juga takut. Nah, Ibu semua rahmati Allah, ini adalah ketakutan-ketakutan ya. Nah,
Belum lagi ketakutan spiritual ya. Nah, manusia saling menipu. Kemudian keluarga tercerai berai. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari ketakutan dengan datangnya krisis 2030. Bapak Ibu semua rahmati Allah. Sekarang kalau kita lihat apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Ini adalah dua bani yang mendukung Rasulullah. Apapun yang terjadi pada Rasulullah, mereka siap mendukung, meskipun mereka masih kafir. Ingat ya, Bapak Ibu ya. Mereka ini bukannya Muslim, bukannya mereka masuk Islam, tapi karena fanatik kesukuan. Ya, walaupun mereka masih kafir, tapi kalau ada dalam anggota, dalam anggota mereka yang disakiti, mereka akan, mereka akan support. Ini adalah dua bani yang apa? Ada dua bani yang diboikot, Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Mereka diboikot 3 tahun, 3 tahun penuh, tidak sebentar. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat tadi ketakutan-ketakutan yang terjadi ketika seorang menghadapi 2030, persis nggak Bapak Ibu? Dengan 3 tahun yang terjadi pada boikot Rasulullah. Pertama lapar. Takut nggak Bapak Ibu? Sama nggak Bapak Ibu kejadiannya? Ya, lapar, terisolasi, tidak boleh membeli makanan, tidak boleh menjual apapun, tidak boleh menikah, tidak boleh bergaul, tidak boleh mendapatkan perlindungan, tidak boleh menerima bantuan. Ya, ini krisis nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini krisis nggak? Krisis. Ya, nah apa yang terjadi seperti ini kira-kira ketakutannya sama nggak Bapak Ibu dengan yang ditakuti oleh banyak manusia nanti di 2030? Sama nggak Bapak Ibu? Sama. Sama Ustaz. Nah, ya sama ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lebih dahulu menghadapi krisis. Nah, namun beliau ya karena beliau punya iman, kemudian beliau berhijrah dan berjihad, maka beliau bisa menghadapi krisis dengan baik. Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah, secara sekilas ya, secara singkat saja, setiap orang ketika ya dia tahu bahwa akan ada krisis di depan, maka dia perlu punya bangunan ya, bangunan yang kokoh untuk menghadapi badai badai krisis. Rumah itu kalau misalnya dari triplek, dari kayu, kena badai, kena angin, kira-kira mudah rontok nggak Pak Ibu? Udah rontok. Mudah rontok ya. Nah, sekarang kita perlu bangun. Kita perlu bangun dalam diri kita sebuah bangunan yang ketika ada badai, ya badai krisis, maka tidak gampang dirobohkan. Pondasinya apa Pak Ibu? Iman. Pondasinya iman. Ya, nah ini yang jarang ya. Ini yang saya jarang dengar para pakar-pakar itu apa? Menjelaskan. Nah, ya, artinya mereka menjelaskan mungkin apa yang harus dilakukan ketika menghadapi persiapan menghadapi 2030 apa? Tingkatkan Iman. ilmu ya, tingkatkan ilmu segala macam. Nah, Dan tapi ada ilmu. nggak yang mengatakan pondasi kuatkan iman? Ada nggak Pak Ibu? Jarang ya. Jarang. Ini yang paling penting apa Ibu? Pondasi apa? Iman. Ya, Iman kemudian dan tiangnya apa? Hijrah. ilmu. Ya, Hijrah. tiangnya hijrah. Nah, hijrah ini ada 4 pilar. Ada 4 pilar tiangnya. Ada ilmu ya. Ada ilmu. Kita harus belajar hal-hal baru. Kemudian ada amal. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan Buruk. buruk. Ya, malas, mager, ya, tidak kreatif. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, kita harus beramal. Maksudnya apa? Pindah kepada kebiasaan yang baik. Baik. Kemudian akhlak. Ya, akhlak itu agar kita ya bisa diterima dengan baik, kita harus punya ya karakter yang baik, jujur, ya jujur, disiplin. Ya nggak Bapak Ibu? Kalau Ya. ya orang malas-malasan bisa nggak Benar. menghadapi krisis? Ilmu Tidak amal. bisa ya. Kemudian juga adalah komunitas. Ketika kita menghadapi krisis, kalau kita menghadapinya sendirian, kira-kira ya kita kuat nggak Bapak Ibu? Tidak. Tidak, kita punya Tidak. komunitas. Kita pilih komunitas-komunitas orang-orang baik, orang-orang soleh. Ya, nah ini adalah 4 tiang ya, 4 pilar dari hijrah. Ya, hijrah ilmu, hijrah amal, hijrah akhlak, dan hijrah komunitas. Ya, komunitas-komunitas yang beracun, toksik itu kita tinggalkan. Baru kemudian kita berjuang ya, kita berjuang berjihad. Nah ya, kita berjuang berjihad
ada 4 yang kita usahakan adalah bagaimana kita berjuang untuk membuat ya spiritual. Persiapannya apa? Jadi kita berjuang ini adalah kita bicara persiapan. Persiapannya apa? Persiapan dalam hal Berjuang. spiritual, ya spiritual. Kemudian persiapan dalam hal apa? Mental. Kemudian persiapan apa? Material. Dari Kemudian ketiga persiapan apa? Secara sosial. Nah, ini adalah jihadnya. Jadi kita jihadnya berjuang untuk ya kita membangun 4 ini. Ya, persiapan secara spiritual, mental, material dan sosial. Nah, ini adalah jihadnya. Nah, tentunya Bapak Ibu semua rahmati Allah, ya, waktu kita tidak cukup ya untuk membahas ini karena memang keterbatasan waktu, tapi setidaknya pagi ini kita sudah sampaikan modelnya Bapak Ibu. Secara umum modelnya apa? Tadi ada 3 apa? Iman, Iman. Iman. iman, kemudian kedua apa? Iman. Hijrah. Yang ketiga, Ilmu. Jihad. jihad. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita tidak tentunya nanti ada sesi khusus untuk menjelaskan ya lebih dalam lagi ketiga poin ini. Tapi sekarang kita ambil aja secara garis besar ya, secara garis besar. Jadi ada 3 poin ya. Nah, ya rumus besarnya dalam menghadapi krisis yang pertama apa? Iman. Iman. Ya, yang kedua Kedua. hijrah. Yang ketiga Jihad. ya. Iman itu fungsinya apa? Menenangkan hati di tengah ketidakpastian. Apa yang membuat orang bunuh diri ketika ada krisis, Bapak Ibu? Karena tidak Tidak tenang. tenang. Atau kata lainnya apa? Panik. Ya nggak, Bapak Ibu? Datang krisis apa? Panik. Kalau udah panik, pikirannya singkat. Ya. Nah, iman itu gunanya apa? Menenangkan hati di tengah ketidakpastian. Ibu ya, ketidakpastian. Nah, kalau hati sudah tenang, maka mudah untuk berpikir. Baru yang kemudian apa? Hijrah. Menata ulang ya gaya hidup agar lebih sesuai dengan keadaan krisis. Ya. Kemudian kita menata hidup ya, ilmunya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kebiasaannya kita sesuaikan. Ya. Kemudian perilaku kita, akhlak kita sesuaikan. Nah, kemudian komunitas kita cari yang produktif untuk membuat kita bisa menghadapi krisis. Kemudian setelah kita ya beradaptasi dengan hijrah, yang ketiga apa kita berjihad, kerja keras, persiapan fisik, ya persiapan finansial, persiapan ilmu, membangun jejaring sosial. Nah, ini adalah rumus besar dalam menghadapi krisis apapun dalam kehidupan. Nah, orang-orang yang seperti ini maka insya Allah orang-orang ini adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ya, seperti tadi ya, bahwa orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ya, dan insya Allah rahmat Allah turun pada orang-orang yang seperti ini. Ya, bantuan Allah, bantuan, pertolongan, jalan keluar dan lain-lainnya, insya Allah akan Allah turunkan. Bapak Ibu semua rahmati Allah, sebagai penutup, Bapak Ibu, ya kita tak bisa mengendalikan laut, tapi kita bisa belajar bagaimana mengarunginya. Ya, nah, demikian Ibu ya. Kita tak bisa mengendalikan apa yang terjadi di krisis global 2030, tapi kita bisa belajar bagaimana melewatinya dengan baik. Ya, dengan baik. Demikian Bapak Ibu semua rahmati Allah. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah, yang kurang ya dari saya sendiri, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Saya sadar di hari Jumat Bapak Ibu masih harus beraktivitas ya. Maka kita cukupkan sampai di sini. Saya serahkan kepada pembawa acara Coach Kemas. Silakan Coach Kemas. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Syukron, jazakallah khairan kathiran atas sharing ilmunya kepada kita semuanya dan Bapak dan Ibu. Itulah tadi apa yang sudah Ustadz sampaikan terkait gambaran ya tentang masa yang memang sudah diprediksi oleh para ahli akan terjadi ya di tahun 2030, bagaimana krisis yang mungkin sudah pernah kita alami dulu-dulu dan sepertinya kejadiannya akan semakin masif dan tentunya ini bukan sesuatu yang harus kita takuti, namun juga harus kita waspadai dan alhamdulillah hari ini tadi Ustadz telah berbagi kepada kita Bapak dan Ibu bahwa
tidak. Ya, salah satu contoh terbaik kita dalam menyiapkan menghadapi krisis ini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun di antara kita di dunia ini yang ujiannya melewati beratnya ujian Nabi Muhammad. Maka insya Allah kalau kita meneladaninya, kita mengikuti cara-caranya, lalu kita coba lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam menghadapi tantangan-tantangan krisis tersebut, mudah-mudahan kita bisa melaluinya dengan baik. Nah, maka Bapak dan Ibu, seperti yang tadi Ustaz sampaikan, pertemuan kita di kajian pagi hari ini tentu tidak cukup untuk membahas framework menghadapi krisis yang eh, berdasarkan pada iman, hijrah, dan juga jihad. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih dalam Bapak dan Ibu yang dimana framework ini tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi menjadi sebuah aksi nyata, menjadi 6 langkah nyata dalam menghadapi krisis. Tidak hanya untuk yang 2030 ya Bapak Ibu, apapun kondisi krisis yang terjadi yang kelak kita akan hadapi di kemudian hari. Baik itu krisis dalam kehidupan kita, krisis secara global, secara nasional, insya Allah melalui rumus ya, framework atau rumus lah, melalui rumus yang Bapak Ibu lihat di layar ini, kita bisa menghadapinya dengan baik, insya Allah. Maka kita akan adakan sebuah pelatihan khusus, yaitu sukses melewati krisis 3 strategi Rasulullah dalam menghadapinya di tanggal 22-23 November, yaitu besok, hari Sabtu dan Ahad, jam 19.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan insya Allah di dalam pelatihan ini kita tidak hanya bicara tentang pemahaman, tapi Bapak Ibu akan dibekali langkah-langkah nyata yang bisa kita persiapkan, yang tentu kita meneladaninya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan dengan ilmu ini menyempurnakan pemahaman-pemahaman kita dari ilmu-ilmu lain yang juga mungkin kita sudah dengarkan dari para pakar ahli ekonomi ataupun ahli-ahli yang lain yang sudah membahas krisis yang akan terjadi, tapi ditambah dengan pemahaman kita dari sisi perjalanan hidup Rasulullah, tentunya ini akan membuat kita semakin siap. Akan boleh jadi masa-masa krisis itu justru menjadi lompatan yang terbaik untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bahagia bahkan dunia dan akhirat. Boleh jadi seperti itu. Ya karena pada faktanya banyak juga yang melalui krisis ini justru menjadi awal perubahan dirinya menjadi lebih baik. Banyak ketika menghadapi pandemi kemarin kaum muslimin yang justru bisnisnya malah lebih perekonomiannya malah lebih membaik gitu ya. Jadi tidak semua menghadapi krisis itu pada akhirnya berimbas kepada ketakutan, kekhawatiran, ya, tapi justru orang-orang yang mampu menghadapinya dengan baik, justru di situ menjadi titik balik untuk bisa menjadi lebih baik perubahannya. Nah, maka Bapak dan Ibu, yuk ikuti pelatihan sukses melewati krisis 3 strategi Rasulullah dalam menghadapinya. Insya Allah di tanggal 22-23 besok ya, hari Sabtu dan Ahad pukul 19.45. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk hadir, silakan bisa mendaftar langsung ke Mas Yusuf ya di nomor berikut ini. Oke. Nah, ini nomornya, silakan boleh dicatat. Ini nomor WhatsApp atau Bapak Ibu juga bisa mengklik link yang saya coba sertakan di kolom komentar ya. Oke, sebentar. Untuk link pendaftarannya, Bapak Ibu bisa klik. Ada link yang saya coba sertakan di kolom komentar. Nah, itu dia. Maaf, maaf. Bukan yang ini. Oke. Pulang lagi Pak Ustadz. Gimana Ibu? Oh iya, sebentar Bu. Saya coba tuliskan di kolom chat. Nah, ini dia. Itu di kolom chat, link yang bisa langsung diklik untuk daftar, atau kalau mau tanya-tanya dulu, bisa langsung ke Mas Yusuf. Ya, baik. Nah,
Itu dia Bapak dan Ibu terkait pelatihan kita besok. Ya insya Allah semoga ini menambah hasanah pengetahuan kita tentang cara-cara menghadapi masa-masa sulit dalam hidup. Yang dimana kita tidak hanya melihat dari para pakar-pakar ahli ilmu-ilmu secara duniawi, tapi kita juga bisa langsung belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi masa-masa krisis dalam hidupnya. Baik, Bapak dan Ibu, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, insya Allah rekamannya nanti kami share di grup kajian kelas muslim untuk Bapak Ibu bisa bagikan kepada keluarga kerabat yang mungkin juga membutuhkan pemahaman ilmu tentang menangani masa krisis ini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa lagi insya Allah di hari Sabtu dan Ahad besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima Sama. kasih Terima Bapak kasih Ibu. Pak